Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan renungan singkat kepada kita yang terambil dari satu Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan kepada kita tema pada kesempatan ini yaitu sejatinya loyalitas Allah. Sekali lagi, sejatinya loyalitas Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan atau sebelum kita masuk kepada kajian teks yang barusan kita baca tadi, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melihat sekilas daripada uh, pendahuluan dari pada tema yang barusan kita baca tadi, Bapak Ibu, yang barusan saya sampaikan kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat secara umum atau secara global, kesetiaan Allah kepada manusia terlihat pada penggenapan janjinya melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, ini menjelaskan bahwa bagaimana kesetiaan Allah itu bila dipandang secara global atau secara keseluruhan oleh dunia, ya, itu bisa kita melihat bagaimana penggenapan Allah terhadap janjinya melalui karya Yesus Kristus, dan itu akan terlihat yang ketika Yesus mati di kayu salib, Bapak Ibu. Kesetiaan Allah tentu tidak terlepas pada providensi Allah terhadap kehidupan manusia sebagai ciptaannya yang unik dari ciptaan Allah yang lain. Dan ini juga adalah berbicara tentang bagaimana providensi, bagaimana pemeliharaan Allah, yang artinya tentunya hal ini tidak terlepas bagaimana pemeliharaan Allah, ya, dan bagaimana Allah itu tetap setia untuk memelihara setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam hal ini, Agustinus dan John Calvin menekankan bahwa loyalitas Allah tampak dalam kesetiaannya terhadap perjanjian. Ya, Allah tetap setia meskipun manusia sering melanggar janji. Kesetiaan Allah bukan reaksi terhadap kebaikan manusia, tetapi ekspresi dari kehendak dan anugerah Allah. Jadi, dalam hal ini, Bapak Ibu, Agustinus dan John Calvin menjelaskan bagaimana loyalitas Allah, ya, dan mereka menjelaskan bahwa kesetiaan Allah itu bukan bukan reaksi, bukan respon, ya, bukan karena ada respon manusia, tetapi dia menjelaskan bahwa ini adalah merupakan ekspresi daripada kehendak atau anugerah Allah, Bapak Ibu. Selanjutnya, dari Kalbar memberikan suatu ketegasan bahwa loyalitas Allah adalah kesetiaan. Allah bertentangan dengan kasih dan kebenarannya. Ya, kesetiaan Allah mencapai puncaknya dalam tindakan penyelamatan insan. Dan berikutnya Thomas Aquinas mengatakan bahwa loyalitas Allah berakar pada imutabilitas Allah. Allah tidak berubah karena Allah sempurna, ia tidak mungkin mengingkari janjinya. Dan ini dalam pandangan ini, Bapak Ibu yang terkasih, ini menjelaskan bagaimana Allah itu, ya, bagaimana Allah itu bahwa kesetiaannya itu berakar dari dirinya sendiri, karena Allah itu adalah Allah yang setia, Allah itu Allah yang tidak berubah, Allah itu adalah Allah yang sempurna. Dia tidak mungkin mengingkari janjinya. Artinya apa yang sudah dia janjikan di dalam kehidupan kita, apa yang sudah dia uh, sampaikan kepada kita, apa yang sudah dia arahkan kepada kita, tidak pernah dia ingkarin. Dia tetap setia untuk menemani kita. Dia tetap uh, ada bersama kita, Bapak Ibu. Dan itu adalah bukti kesetiaan Allah. Karena Allah itu adalah Allah Allah yang sempurna, Allah yang tidak mungkin mengingkari janjinya kepada kita. Ya. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita melihat.
pembahasan dari kajian yang barusan kita tadi, yang kita baca tadi di teks atau di Nats 1 Korintus 10 ayat 13, saya memberikan beberapa poin Bapak Ibu. Yang pertama, sesuai ukuran kapasitas manusia. Ya, kalau kita melihat di ayat ke-13a, pencoba-pencoba yang kamu alami adalah pencoba-pencoba biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dalam ayat ini Bapak Ibu, Paulus menekankan bahwa ya, cobaan yang dialami atau yang diperhadapkan dengan orang-orang percaya khususnya Bapak Ibu, ya, dengan kita sebagai orang-orang percaya, dia menjelaskan bahwa hanya hanya cobaan biasa yang tidak melebihi kapasitas insan. Artinya Bapak Ibu, Allah itu tahu ya ketika dia mengizinkan ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang diperhadapkan dengan kita. Ya, itu artinya Allah tahu bagaimana kemampuan kita untuk menghadapi. Dia tahu bahwa cobaan yang diperhadapkan dengan kita itu adalah cobaan yang tidak melebihi, yang sesuai dengan ukuran kapasitas kita, yang sesuai dengan kemampuan kita Bapak Ibu. Ya, itu berarti tidak ada cobaan yang diizinkan untuk dialami, ya, atau diperhadapkan oleh setiap individu, secara khusus orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melebihi kapasitasnya. Artinya Bapak Ibu, ya, artinya tidak ada cobaan yang diizinkan kepada kita, ya, yang diizinkan kepada kita untuk kita hadapi, untuk kita alami, melebihi kekuatan kita, melebihi kapasitas kita. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena Allah tahu, ketika Allah mengizinkan sesuatu itu terjadi di dalam hidup kita, ketika Dia mengizinkan uh, hal itu kita alami, ya itu berarti Allah tahu kemampuan kita, Allah tahu keterbatasan kita. Ya, makanya Paulus mengatakan bahwa pencoba-pencoba yang kamu alami ialah pencoba-pencoba biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, yang tidak melebihi, artinya sesuai ukuran kapasitas manusia, sesuai ukuran kapasitas kita saat ini, sesuai ukuran kapasitas orang-orang percaya. Menurut Yohanes Calvin menekankan bahwa Allah adalah Bapa yang penuh perhatian. Artinya Bapak Ibu, kita Paulus ya, Yohanes Calvin ya, dia dia apa namanya? Dia menekankan bahwa Allah itu sebagai Bapa penuh perhatian. Artinya dia memperhatikan kita. Dia nggak pernah membiarkan kita. Dia terus peduli kepada kita Bapak Ibu. Calvin menjelaskan bahwa cobaan tidak pernah lepas dari kendali Allah. Allah menyertai umatnya dengan Roh Kudus agar mereka mampu menanggung beban sesuai iman yang dianugerahkannya kepada setiap orang percaya. Dan ini juga menjelaskan bagaimana Allah itu, bagaimana ketika kita, ya, ketika kita diperhadapkan atau mengalami situasi yang mungkin tidak baik menurut kita, ya, Allah selalu menyertai kita. Allah selalu menolong kita melalui dengan Roh Kudus. Ya, melalui dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Dilanjutkan oleh Bar menegaskan bahwa penyertaan Allah dalam cobaan terpusat pada Yesus Kristus. Dalam Kristus Allah masuk ke dalam penderitaan manusia. Allah tidak hanya mengukur dari jauh tetapi hadir secara nyata dalam kelemahan manusia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, artinya di dalam penderitaan kita Allah masuk ke dalam penderitaan manusia. Allah hadir yang melalui apa Bapak Ibu, melalui dengan Yesus Kristus. Thomas mengaitkan cobaan dengan pemeliharaan ilahi atau providentia Dei. Allah mengizinkan cobaan sesuai dengan tujuan kebaikan rohani manusia. Penyertaan Allah diberikan melalui hikmat, kekuatan batin, dan kebajikan yang ditanamkan dalam diri manusia. Itu artinya Bapak Ibu, ketika Allah mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, secara khusus cobaan, ya ada tujuannya Bapak Ibu. Itu bagaimana rohani kita semakin dipertajam, semakin diasah. Ya, tujuannya di sini adalah kebaikan rohani manusia. Ya, berikutnya
Poin kedua saya memberikan kepada kita poin kedua, kesetiaan Allah yang konsisten, kesetiaan Allah yang konsisten. Di ayat ke-13, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah ucapan Paulus ya, ucapan Paulus. Dia menjelaskan bahwa dengan tegas tentang konsisten loyalitas Allah terhadap cobaan yang kita alami, yang dialami oleh umat manusia secara khusus. Yang tampaknya pada kalimat ketika dia mau mengatakan gini Bapak Ibu. Pada waktu kamu dicobai Allah, pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, artinya ketika kita pada saat kita dicobai, pada saat kita mengalami masalah, problem, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar Bapak Ibu. Sehingga apa yang dia katakan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ah, sehingga kita bisa menanggung, kita bisa memikul, kita bisa melewati problem itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah tidak membiarkan kita. Terkait dengan hal ini, dalam Yesaya 40 ayat 29 juga berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada tiada yang berdaya. Itu artinya Allah tidak membiarkan kita sama sekali berjalan sendiri untuk menghadapi setiap cobaan khususnya dan dia tetap setia untuk menyertai kita dan memelihara kita Bapak Ibu. Agustinus juga menekankan ketidakberubahan Allah yaitu imutabilitas. Karena Allah tidak berubah, maka kesetiaannya juga tidak pernah goyah. Janji Allah tetap berlaku meskipun manusia sering tidak setia. Kesetiaan Allah terlihat jelas dalam karya keselamatan, khususnya anugerah, grace, bukan usaha manusia. Artinya Bapak Ibu, ya, Agustinus menjelaskan bahwa Allah itu setia, sekalipun manusia tidak setia. Ya, artinya dalam pemeliharaan Allah, Allah tidak pernah membiarkan kita apa namanya merasa lapar, merasa haus. Tidak, Ia selalu memelihara kita. Ia selalu mencukupi apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Ya, karena kenapa? Karena Allah itu tidak berubah. Dia sendiri, Dia tetap selama-lamanya Alfa dan Omega. Ya, dia selalu menyertai kita Bapak Ibu. Ya, kesetiaannya itu jelas. Kesetiaan Allah dia menjelaskan bagaimana Agustinus menjelaskan bahwa kesetiaan Allah terlihat jelas dalam karya keselamatan, khususnya anugerah ya. Dan dia menjelaskan itu jelas dalam karya keselamatan yaitu melalui Kristus ketika Kristus mati di kayu salib. Thomas Aquinas memandang kesetiaan Allah sebagai bagian dari kebenaran, veritas, dan keadilannya. Allah selalu bertindak selaras dengan firman-Nya dan janjinya. Ketika Allah berjanji, ya pasti menepatinya karena Allah tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri. Jadi dalam pemandangan Aquinas ini ia menjelaskan bahwa kesetiaan Allah adalah ekspresi dari kebenaran dan kesempurnaan Allah. Itu artinya Bapak Ibu, kesetiaan Allah itu bukan karena kita baik, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kita melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita itu luar biasa, tetapi Aquinas, Thomas Aquinas menjelaskan bahwa itu adalah ekspresi dari kebenaran dan kesempurnaan Allah, ya. Dan dia menjelaskan juga dari awal bahwa al dan pastinya menepatinya karena Allah tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri. Ya, dan dia juga menjelaskan tadi dari awal bahwa Allah selalu bertindak selaras dengan firman-Nya. Artinya apa yang dia firmankan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan, dia selalu menyelaraskan Bapak Ibu. Ya, tidak menyangkal apa yang sudah disampaikan akan dia lakukan. Yang menjadi kesimpulan kita Bapak Ibu, yang mengingatkan kita. Dengan demikian berdasarkan hasil konteks teks di atas, maka ada dua hal yang menjadi bahan refleksi iman kita yang perlu dipelajari sebagai bahan praktis di dunia yang nyata.
Ini sebagai berikut Bapak Ibu. Pertama, poin pertama tadi sesuai ukuran kapasitas manusia. Artinya Bapak Ibu, tidak ada cobaan yang diizinkan oleh Tuhan yang melebihi kekuatan kita untuk kita alami atau dihadapi. Ya, tadi di poin pertama saya menjelaskan kepada kita Bapak Ibu, mengingatkan kita bahwa tidak ada cobaan yang diizinkan oleh Tuhan yang melebihi kekuatan kita untuk kita alami atau kita hadapi. Artinya Allah tetap mengetahui, Allah tahu kemampuan, keterbatasan, dan kekurangan kita. Kedua, kesetiaan Allah yang konsisten. Artinya kesetiaan Allah untuk memelihara umatnya terhadap cobaan bukan hanya di saat tertentu ketika kita membutuhkannya, namun terus-menerus tanpa memandang keadaan atau sikon dan musim. Allah setia Bapak Ibu. Allah tetap setia. Untuk itu Bapak Ibu, demikian pemberitaan firman Tuhan atau renungan singkat pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada pada saat ini.